Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Kenanga Kenasi. Kisah dari tanah Kalimantan ya, Kalimantan Selatan ini pastinya akan menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kisah pekerja tambang di Kalimantan Selatan. Haris duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana di Surabaya, menatap surat panggilan kerja yang baru saja ia terima. Tambang batu bara di pedalaman Kalimantan Selatan menawarkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, jauh lebih tinggi dibandingkan pekerjaannya sebagai ojek online di sini. Haris tahu kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali, akan tetapi mengambil keputusan itu tidaklah mudah. Ada istri dan dua anaknya yang masih kecil. Yang sulung baru kelas 2 SD, sementara si bungsu masih TK. Ia menggenggam surat itu erat-erat, lalu menatap istrinya, Ningsi, yang duduk di hadapannya. Gimana, Dek? Ini kesempatan besar buat kita. Tapi aku tidak mau gegabah. Anak-anak kita masih kecil. Kita harus pikirkan matang-matang. Ningsi menunduk, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku paham, Mas. Tapi kalau memang ini jalan yang terbaik untuk kita, ya mungkin lebih baik kamu berangkat lebih dulu. Aku sama anak-anak bisa tetap di sini dulu. Nanti kalau memang semuanya sudah stabil, baru kami menyusul. Haris menarik nafas panjang. Keputusan itu memang terasa berat, tapi ia yakin mereka pasti bisa menjalani ini semua. Beberapa minggu kemudian, Haris sudah siap untuk berangkat. Sebuah koper besar yang berisi pakaian dan kebutuhan lain sudah disiapkan sejak malam sebelumnya. Anak-anaknya masih tertidur. Ketika ia mencium kening mereka satu persatu, mereka belum sepenuhnya mengerti mengapa ayah mereka harus pergi begitu jauh. Sabar ya, Nak. Ayah akan bekerja keras biar kita bisa hidup lebih baik nantinya, gumamnya pelan sebelum melangkah keluar rumah. Di stasiun kereta, Ningsi menemaninya hingga saat terakhir. Wajah perempuan itu terlihat tabah, meski Haris tahu ada perasaan berat yang dipendam. Jaga diri baik-baik di sana ya, Mas. Aku sama anak-anak akan baik-baik saja di sini. Kamu gak usah khawatir, kata Ningsi, suaranya serak. Aku bakal telepon kamu tiap hari, Dek. Kamu juga jaga anak-anak yang baik ya. Ketika kereta mulai bergerak, Haris melambaikan tangan ke arah Ningsi yang berdiri di peron. Sosoknya semakin mengecil di kejauhan. Hatinya berat meninggalkan keluarga, tapi dia yakin ini adalah jalan yang harus diambil demi masa depan mereka. Perjalanan panjang membawa Haris ke pedalaman Kalimantan Selatan. Setelah menyeberangi laut dengan kapal, dia harus menempuh jalan darat berjam-jam dengan medan yang terjal dan penuh debu. Mobil yang ia naiki bersama para pekerja tambang lain berderak-derak melintasi jalan berbatu, melintasi hutan yang seolah tak berujung. Bau tanah dan dedaunan basah bercampur dengan aroma minyak solar dari mobil yang membawa mereka. Setibanya di area tambang, pemandangan yang terhampar di hadapannya berbeda jauh dari yang pernah ia bayangkan. Gunung-gunung batu bara menjulang tinggi, dihiasi debu hitam yang berterbangan. Di kejauhan, mesin-mesin besar menderu, menggali perut bumi tanah henti. Suara keras dan bising menjadi latar belakang permanen di tempat ini. Ini tempat kerja kita, ujar seorang mandor tambang yang sudah menjemputnya. Lelaki itu bertubuh kekar, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya penuh dengan garis-garis tegas kehidupan keras di tambang. Tidak gampang.
tapi bayarannya sepadan. Haris mengangguk. Ia sudah siap dengan semua tantangan ini. Kerasnya hidup di tambang sudah pernah ia dengar dari cerita-cerita pekerja tambang yang lain. Tapi melihat dengan mata kepala sendiri membuatnya sadar bahwa realitanya jauh lebih berat. Setelah mengurus administrasi, Haris diantar ke barak tempat tinggal para pekerja tambang. Bangunan kayu sederhana itu berderet rapi di pinggiran area tambang, berfungsi sebagai rumah sementara bagi mereka yang bekerja di sini. Di dalam hanya ada tempat tidur sederhana, lemari kecil, dan kipas angin yang berputar pelan. Hari pertama bekerja, Haris langsung dihadapkan pada tugas berat. Sebagai operator truk angkut, dia harus membawa bertonton batu bara dari area tambang ke tempat penimbunan. Setiap harinya, truk besar yang ia kemudikan harus melintasi medan berat, berkelok-kelok di antara bukit batu bara dan tanah merah yang gembur. Debu hitam menempel di kulitnya, masuk ke dalam hidung dan juga mulut, membuatnya batuk-batuk setiap kali ia menghirup napas. Terasa sesak di dada. Tapi Haris tidak pernah mengeluh. Baginya, ini semua adalah bagian dari perjuangan. Selama seminggu pertama, Haris mulai terbiasa dengan rutinitas tambang yang keras. Ia bangun pukul 4 pagi, sarapan seadanya di kantin pekerja, lalu langsung menuju truknya. Hanya ada sedikit waktu untuk beristirahat. Kadang-kadang, ia hanya bisa tidur beberapa jam sebelum harus kembali bekerja. Pikiran Haris selalu melayang ke arah keluarganya. Setiap malam, saat akhirnya ia bisa berbaring di ranjang sempit baraknya, ia menelpon Ningsih. Suara lembut istrinya selalu menjadi penenang di tengah kesunyian malam yang hanya dipecah oleh dengung mesin-mesin tambang. "Aku kangen, Dek. Gimana kabar anak-anak?" tanya Haris di suatu malam. "Anak-anak sehat, Mas. Mereka sering nanya, kapan ayah pulang? Tapi aku bilang, ayah sedang kerja buat kita," jawab Ningsih di ujung telepon sana. Haris tersenyum. Meskipun istrinya tidak bisa melihatnya, perasaan rindunya pada keluarga begitu besar, tapi dia harus kuat. Semua ini dilakukan demi masa depan mereka. Bulan demi bulan berlalu, Haris semakin terbiasa dengan kerasnya hidup di tambang. Ia sudah mulai mengenal para pekerja lain. Kebanyakan mereka juga perantau dari berbagai daerah di Indonesia. Sesekali, Haris mendengar cerita mereka yang mirip dengan dirinya datang ke sini demi untuk memperbaiki nasib keluarga. Beberapa di antara mereka sudah bekerja bertahun-tahun di tambang ini dan belum pernah pulang. Suatu malam, saat sedang beristirahat di baraknya, Haris duduk di tepi ranjang dan menatap foto keluarganya yang ia letakkan di samping tempat tidur. Foto tersebut selalu dibawa kemana-mana sebagai pengingat bahwa semua kerja keras ini memiliki tujuan. Keluarganya menunggunya di Surabaya. Ia tidak akan mengecewakan mereka. Setelah 6 bulan bekerja di tambang batu bara di pedalaman Kalimantan, Haris mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Pada awalnya, kondisi tempat itu terasa begitu asing dan juga keras, tetapi seiring waktu, ia mampu menyesuaikan diri. Tubuhnya sudah terbiasa bangun pagi, bekerja keras panjang hari, kemudian kembali ke barak dengan tubuh penuh debu hitam. Meski begitu, satu hal yang tetap ia jaga adalah kebiasaannya mengirimkan uang kepada keluarganya di Surabaya setiap kali gajian tiba. Pagi itu, Haris berdiri di depan mesin ATM yang terletak di dekat kantor administrasi tambang. Ia menggesek kartu ATM miliknya dan mengecek saldo yang baru saja masuk. Jumlahnya lumayan, lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarganya selama sebulan ke depan. Sesuai target, gumam Haris sambil menghela nafas lega. Dia segera mentransfer sebagian besar gajinya ke rekening Ningsih, istrinya. Sudah menjadi rutinitas setiap bulannya. Setelah mengirimkan uang, ia selalu menelpon Ningsih untuk memastikan semuanya baik-baik saja di rumah. Telepon diangkat setelah beberapa kali nada sambung. "Halo, Dek, uangnya sudah aku kirim tadi ya," kata Haris. "Alhamdulillah, Pak. Terima kasih ya. Anak-anak sehat. Mereka tadi main di depan rumah. Kamu sehat kan di sana?" Suara Ningsih terdengar hangat di ujung telepon, memberikan rasa nyaman bagi Haris yang sedang jauh dari rumah. "Alhamdulillah sehat, Dek. Kerja keras kayak biasa.
Tapi ya sudah terbiasa sekarang, jawab Haris. Setelah berbincang singkat, Haris menutup telepon dan menyimpan ponselnya meski rindu keluarganya. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang harus dijalani demi masa depan mereka. Di tambang, Haris tidak hanya sekedar bekerja dan beristirahat, ia juga mulai memiliki beberapa teman baik dan salah satunya adalah Jali, lelaki asli Kalimantan yang bekerja sebagai operator alat berat. Jali bertubuh kekar dengan kulit kecoklatan, wajahnya selalu tampak tegar, memiliki senyum yang mudah keluar saat berbincang. Lelaki itu sangat supel dan sudah lama bekerja di tambang sehingga ia banyak membantu Haris untuk beradaptasi. Sore itu, setelah jam kerja selesai, Haris dan Jali duduk bersama di sebuah warung sederhana yang berada dekat area tambang. Warung tersebut adalah tempat para pekerja biasa berkumpul untuk sekedar melepas lelah. Asap rokok mengepul di udara, sementara beberapa pekerja lain tertawa keras di sudut ruangan. Wah, kamu sudah makin lancar bawa truknya, Haris. Awal-awal dulu kelihatannya sulit sekali ya, ujar Jali sambil menyulut rokoknya. Haris tertawa kecil. Iya, Jal. Awalnya gak kebayang harus kerja keras seperti ini setiap hari. Tapi ya lama-lama terbiasa juga. Kamu sendiri sudah berapa lama di sini? Wah, kalau aku sudah 5 tahun lebih. Dari zaman tambang ini masih baru berdiri. Hidup di sini itu keras, tapi ya ada bagusnya juga. Alam Kalimantan ini beda, Riz. Aku lahir di sini, jadi sudah terbiasa sama kerasnya kehidupan di hutan. Haris mengangguk. Ya, alam Kalimantan memang berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Di balik tambang yang beroperasi tanpa henti, ada hutan lebat yang mengelilinginya, pepohonan tinggi, dan suara hewan liar sering menemani mereka saat bekerja. Terkadang kabut tebal turun dan membuat pemandangan terasa mistis. Bagus juga kalau punya teman yang asli sini. Jadi aku bisa belajar banyak, kata Haris sambil meneguk kopinya. Jali tertawa. Santai aja, Riz. Kalau ada apa-apa, tanya saja sama aku. Orang di sini tidak sekejam lah apa yang kamu kira. Kita itu cuma biasa hidup keras. Kamu lama-lama pasti akan mengerti sendiri. Seiring waktu berjalan, Haris makin akrab dengan Jali dan para pekerja lainnya. Mereka sering berkumpul di barak saat malam tiba, bercerita tentang kehidupan masing-masing. Haris mendengar banyak cerita tentang Kalimantan dari Jali, tentang legenda-legenda suku Dayak, tentang hutan yang dianggap keramat oleh para penduduk setempat, serta tentang kehidupan sehari-hari di pedalaman yang penuh dengan tantangan. Suatu malam, Jali mengajak Haris ke sebuah sungai kecil di dekat tambang. Mereka membawa bekal sederhana dan duduk di tepi sungai sambil menikmati angin malam. Cahaya bulan memantul di permukaan air yang tenang, dan suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara gemericik air dan sesekali suara serangga malam. Di sini tempat aku biasa merenung kalau sedang pusing sama kerjaan, kata Jali sambil menghirup udara malam yang sejuk. Kadang kita butuh tempat tenang seperti ini supaya tetap sadar bahwa dunia kita tidak melulu berkisar di tambang saja. Haris mengangguk setuju. Kehidupan tambang sangat keras. Dia butuh momen seperti ini yang membuatnya merasa damai. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan kesegaran udara malam yang jauh dari polusi kota besar. Sesaat, pikirannya melayang ke Surabaya, membayangkan Ningsi dan anak-anaknya. Rasa rindu mendadak menyeruak. Setelah beberapa jam duduk di tepian sungai, mereka akhirnya kembali ke barak dengan tubuh yang lebih segar. Malam itu, Haris tidur lebih nyenyak dari biasanya. Walau hidupnya terpaksa berjauhan dari keluarga, Haris merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di sini, di Kalimantan, bersama teman-teman yang dapat diandalkan. Suatu hari, tubuh Haris terasa lemas. Sejak pagi, ia merasa badannya panas dan tenggorokannya kering. Saat bekerja, pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, tetapi rasa pusing itu semakin kuat. Teman-temannya memperhatikan wajahnya yang pucat. Akhirnya, Jali yang selalu memperhatikan gerak-gerik Haris memutuskan untuk menghentikan pekerjaan Haris hari itu. Kamu sakit, Riz? Sudah, istirahat dulu sana.
"Tidak usah maksain kerja ya," kata Jali dengan nada yang tegas. Haris hanya mengangguk lemah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jali segera mengantar Haris ke klinik yang ada di dekat area tambang. Setelah diperiksa oleh dokter, Haris hanya diberikan obat demam biasa. Dokter berkata mungkin itu hanya faktor kelelahan. Akan tetapi, setelah 2 hari berlalu, kondisi Haris tidak kunjung membaik, malah semakin parah. Tubuhnya panas tinggi, ditambah nafsu makannya yang hilang total. Jali yang tidak tega melihat kondisi temannya semakin memburuk, akhirnya memutuskan untuk membawa Haris pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di desa tidak jauh dari area tambang. Dia pikir di sana Haris akan bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik daripada di barak yang semuanya serba terbatas. "Kita pulang ke rumahku saja, Riz. Biar orang tuaku yang akan merawat kamu sampai sembuh," kata Jali dengan nada meyakinkan. Haris terlalu lemah untuk menolak. Ia hanya bisa mengangguk dan pasrah saat Jali membantunya naik ke mobil milik tambang. Perjalanan pulang terasa panjang bagi Haris yang terbaring lemah di kursi belakang. Sesekali ia batuk, matanya setengah terbuka melihat jalan berdebu di depan, tapi pandangannya kabur. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam melewati jalan tanah yang berkelok-kelok, akhirnya mereka sampai di rumah Jali, sebuah rumah yang sederhana tetapi kokoh, dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Jali memarkirkan mobilnya di depan rumah. Ia pun segera memanggil orang tuanya. "Mak, Bah, ini Haris, kawan kerjaku. Dia sakit," teriak Jali sambil membantu Haris turun dari mobil. Ibunda Jali, seorang perempuan parubaya dengan wajah penuh kasih, segera keluar dari dalam rumah diikuti oleh ayahnya. Mereka tampak prihatin melihat kondisi Haris yang lemah. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung membantunya masuk ke dalam rumah dan membaringkannya di sebuah kasur yang ada di ruang tamu. Udara di dalam rumah terasa lebih sejuk dibandingkan di luar, memberikan sedikit kenyamanan bagi Haris. "Kasihan sekali, garing banar pinanya," kata Ibu Jali sambil melirik suaminya yang mengangguk setuju mengenai Haris yang sedang sakit parah. Jali duduk di samping Haris yang masih berbaring. Wajah temannya terlihat sangat pucat dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Jali tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Tak lama kemudian, adik perempuan Jali, seorang gadis muda bernama Ramla, datang dengan membawa handuk basah dan air hangat untuk mengompres Haris. "Sini kak, biar Ulun yang mengurus," kata Ramla dengan lembut. Ia duduk di samping Haris, mulai mengompres keningnya dengan telaten. Haris merasa sedikit lega dengan sentuhan lembut itu. Walau tubuhnya demam, perlahan ia mulai merasa lebih nyaman. Sesekali ia membuka mata lalu melihat Ramla yang sedang sibuk merawatnya. Ada rasa syukur di hatinya karena merasa dijaga dengan baik oleh keluarga Jali. Selama beberapa hari, Haris tinggal di rumah Jali. Ibunda Jali merawatnya dengan baik. Setiap hari dia disuapi makanan lembut yang mudah dicerna. Ayah Jali juga membantu dengan memberikan Haris pijatan ringan untuk melancarkan peredaran darahnya. Ramlah dengan sabar terus mengompres tubuh Haris dan memastikan dia meminum obat tepat waktu. Haris merasa sangat berterima kasih atas segala perhatian keluarga Jali, terutama pada Ramla yang dengan lembut merawatnya seperti merawat anggota keluarganya sendiri. Selama proses penyembuhan itu, Haris tidak banyak bicara. Tenaganya terlalu lemah, tapi dalam hati ia merasa bersyukur. Keluarga Jali begitu baik hati, memberikan perhatian penuh kepadanya walau dia hanya teman dari anak mereka. Setiap hari, Jali juga memastikan Haris mendapatkan makanan yang cukup. Dia menyempatkan diri menengok Haris meskipun ia sendiri harus tetap bekerja di tambang. "Sabar ya Haris, kamu pasti sembuh," kata Jali suatu malam sambil duduk di dekat Haris yang sudah sedikit lebih segar. Haris tersenyum lemah. Rasa syukur memenuhi hatinya karena dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Di rumah sederhana itu, ia merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ia pergi meninggalkan Surabaya.
Dalam waktu kurang dari 2 minggu, kondisi Haris berangsur-angsur pulih. Demamnya kini mulai turun dan tubuhnya kembali bertenaga. Bahkan, ia sudah bisa berjalan-jalan di sekitaran rumah. Saat tiba waktunya untuk kembali ke tambang, Haris merasa sangat berterima kasih kepada keluarga Jali. "Terima kasih banyak, Mak, Bah, Ramlah, pian sudah merawat ulun," kata Haris penuh rasa hormat. Ibunda Jali tersenyum dan menepuk bahu Haris, memberitahukannya agar tidak merasa sungkan, bahkan kalau perlu menganggap mereka sebagai orang tua. "Yang penting sekarang Ikam sehat, Nak. Kaina jangan supan-supan datang ke sini. Anggap kami kuitan kam seorang." Setelah sembuh dari sakitnya, Haris kembali bekerja di tambang batu bara. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ya, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh setiap kali dia mengingat Ramlah. Gadis itu merawatnya dengan penuh kasih dan kelembutan yang ia tunjukkan membuat Haris tak mampu mengabaikan perasaannya. Setiap kali Jali mengajak Haris pulang ke rumah orang tuanya, Haris tak pernah menolak. Di sana, di rumah kayu yang sederhana itu, ia bisa melihat Ramlah, berbicara dengannya, bahkan sekedar merasakan kehadirannya yang membuat hatinya lebih damai. Suatu saat, setelah makan malam di rumah Jali, Haris memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya di halaman rumah yang diterangi cahaya rembulan. Ia duduk berduaan dengan Ramlah. Ramai terdengar suara serangga malam. Karena cuaca yang cerah tanpa mendung, Ramlah duduk di sebelahnya sambil memainkan ujung selendang. "Ramlah," panggil Haris dengan suara berat. Sedikit gemetar, dia merasa gugup tapi tak bisa lagi menahan diri. Aku ingin bicara sesuatu yang penting." Ramlah menoleh dengan wajah polos, senyumannya lembut, matanya bersinar di bawah cahaya bulan. "Iya, Haris, ada apa?" Haris terdiam sejenak. Ia menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Ramlah, sejak aku sakit dan kau merawatku, aku merasa ada yang berbeda. Aku jatuh cinta padamu. Kamu adalah perempuan yang baik, lemah lembut, dan aku merasa nyaman setiap kali berada di dekatmu." Mata Ramlah membesar, wajahnya sedikit memerah, tapi ia tak berkata apa-apa. Haris melanjutkan. "Aku tahu ini mungkin terdengar mendadak, tapi aku serius. Aku ingin menikahimu." Jantung Ramlah berdebar kencang. Meski merasakan ketertarikan yang sama pada Haris, tak pernah terfikir olehnya bahwa laki itu akan mengutarakan niatannya secepat ini. "Haris, apa pian sungguh-sungguh?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Haris menatapnya dalam-dalam, kemudian mengangguk dengan mantap. Aku serius, Ramlah. Aku tidak bisa bohong soal perasaanku. Aku ingin kamu menjadi istriku." Ramlah terdiam, menunduk. Hatinya campur aduk antara bahagia dan ragu. Perasaan cintanya pada Haris sudah tak bisa dipungkiri. "Kalau begitu, aku juga mau, Haris," jawab dengan suara yang hampir berbisik. Haris tersenyum lebar. Perasaan melonjak bahagia kala mendengar jawaban dari Ramlah. Akan tetapi, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang seharusnya diungkapkan pada Ramlah, tapi ia memilih tidak melakukannya. Ya, Haris sudah menikah, Ningsih, dan kedua anaknya masih tinggal di Surabaya, tak tahu apa yang terjadi di Kalimantan. Malam itu, Haris sengaja menyingkirkan semua rasa bersalahnya. Dia hanya memikirkan Ramlah dan bagaimana dia ingin memiliki gadis itu di sisinya. Mereka berdua pun memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat. Tidak perlu pesta besar, yang penting Ramlah sah menjadi istri Haris. Haris sengaja melakukannya karena ia tak ingin mengungkapkan statusnya sebagai suami orang lain, sehingga ia pun membujuk Ramlah agar bersedia menikah di bawah tangan dulu. "Ramlah, kita bisa menikah secara sederhana saja. Nanti kalau keadaan sudah memungkinkan, aku akan membuat pernikahan kita resmi bersamaan dengan pestanya nanti," kata Haris. Ramlah hanya bisa mengangguk. Dia mempercayai Haris sepenuhnya. Gadis itu terlalu tenggelam dalam cinta dan tidak menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh Haris.
Mereka sepakat untuk menikah dengan bantuan seorang tokoh agama di desa yang bersedia menikahkan mereka tanpa banyak syarat. Minggu berikutnya, Haris membawa Ramla ke rumah seorang ustadz di desa tetangga. Pernikahan itu berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh ustadz, dua saksi, dan tentu saja Haris serta keluarga Ramla. Tak ada pesta besar, tak ada tamu undangan, tapi bagi Ramla, pernikahan itu sudah cukup baginya. Yang terpenting adalah cintanya pada Haris sudah terikat dalam ikatan suci. Setelah pernikahan itu, Haris tetap bekerja di tambang seperti biasa, sementara Ramla merawat rumah. Hubungan mereka pun berjalan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Haris pulang ke rumah Ramla setiap pulang kerja. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Haris pun bersikap cukup baik sehingga mertuanya senang memiliki menantu sepertinya. Akan tetapi, meski Haris terlihat bahagia, jauh di dalam lubuk hatinya ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Setiap kali ia mengirimkan uang kepada Ningsi di Surabaya, ia merasa seperti seorang penipu. Ningsi sering menelpon menanyakan kapan Haris akan pulang. Haris selalu memberikan alasan bahwa pekerjaannya terlalu sibuk sehingga ia tak bisa pulang dalam waktu dekat. Ningsi percaya karena memang selama ini Haris selalu jujur padanya. Ramla di sisi lain semakin mencintai Haris. Ia merasa bahagia dan tenang setiap kali Haris pulang kerja kemudian menghabiskan waktu bersama. Hari-hari berlalu, kebohongan Haris semakin dalam. Tapi bagi Ramla, semua tampak sempurna. Baginya, Haris adalah suami yang penuh perhatian dan ia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Haris terus menutupi kenyataan bahwa ia memiliki keluarga di Surabaya, sebuah kenyataan yang mungkin suatu saat akan terungkap. Dan jika suatu saat itu terjadi, Haris sendiri tak tahu bagaimana caranya menghadapi Ramla ataupun Ningsi. Untuk saat ini, Haris memilih untuk hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Setahun berlalu sejak Haris menikahi Ramla secara diam-diam. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa dengan rutinitas yang stabil. Setiap pagi, Haris pergi ke tambang batu bara dan setiap sorenya ia pulang ke rumah Ramla. Tidak ada yang tahu bahwa Haris sebenarnya sudah memiliki istri dan anak-anak di Surabaya. Ramla yang lembut dan polos kini sedang hamil muda. Setiap hari dia merawat diri dengan penuh perhatian. Tubuhnya mulai sering terasa lemah dan terasa mual di pagi hari. Rasa bahagia karena mengandung anak Haris menguatkan hatinya. Baginya, Haris adalah lelaki yang sempurna, suami yang penuh perhatian dan penyayang, meski tak pernah memberikan semua gajinya untuk kebutuhan rumah tangga. Ramla tidak pernah mempertanyakan hal itu. Baginya, Haris pasti memiliki alasan yang baik dan dia sepenuhnya mempercayai suaminya. Suatu sore, setelah Haris pulang dari kerja, Ramla menyambutnya di depan pintu. Wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya. Haris memeluknya sekilas, lalu duduk di kursi kayu yang terletak di beranda rumah. "Haris, ulun mau cerita," kata Ramla sambil duduk di sebelahnya. "Apa, Ding?" jawab Haris sambil membuka sepatu kerjanya. Ramla tersenyum lebar. "Ulun tadi periksa ke bidan. Alhamdulillah semuanya sehat dan bayinya juga berkembang dengan baik." Haris tersenyum kecil, tetapi dia merasa semakin tertekan. Kabar ini seharusnya membuat dia bahagia, tapi sayang, dia justru merasa seperti diikat oleh sebuah beban besar. Bagaimana jika Ningsi mengetahui hal ini? Bagaimana jika rahasianya terbongkar? Itu kabar baik, Ding," kata Haris mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu harus terus jaga kesehatan. Jangan terlalu capek." Ramla mengangguk. "Iya, Kam. Ulun sudah banyak istirahat kok. Tapi kalau pian pulang, rasanya semua rasa capek itu hilang," katanya dengan senyuman lembut, membuat hati Haris semakin gelisah. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Ramla semakin sibuk mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka, sementara Haris dia semakin tenggelam dalam kebohongannya. Setiap kali Ramla berbicara tentang masa depan sang anak, Haris hanya bisa tersenyum dan berusaha tampak bahagia. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Ramla tiba-tiba bertanya,
Kak, nanti kalau anak kita lahir, Pian mau dia lahir di sini atau kita pindah ke tempat yang lebih besar? Pertanyaan itu membuat Haris terdiam. Pikirannya belayang jauh ke Surabaya. Jika Ramla melahirkan, anaknya akan lahir tanpa status resmi, tanpa nama Haris di akta kelahirannya. Tapi bagaimana caranya menjelaskan semua itu tanpa harus mengungkap kebohongan yang selama ini dia tutupi? Kak, Ramla memanggil lagi, menyadari Haris yang tampak melamun. Ya maaf, kata Haris tergagap. Mungkin kita bisa lihat nanti, Ding. Yang penting sekarang kamu sehat dulu ya, biar anak kita lahir dengan baik. Ramla tersenyum lalu mengangguk. Ia tidak mendesak lebih jauh baginya. Jawaban Haris sudah cukup. Dia percaya bahwa Haris akan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Sementara itu, Haris merasa semakin terpojok. Dia tahu bahwa semakin lama dia menunda mengungkap kebenaran, maka semakin besar resiko yang akan diambil. Tapi pada saat yang sama, dia tidak siap kehilangan Ramlah, perempuan yang kini sedang mengandung anaknya. Haris sering gelisah ketika terbayang bagaimana wajah keluarganya mereka saat tahu bahwa Haris telah menikah lagi di Kalimantan. Ningsih yang selalu setia menunggu mungkin tidak pernah menduga jika suaminya akan nekat berbuat hal seperti ini. Waktu terus berjalan, perut Ramla semakin membesar. Pagi itu, ketika Haris sedang bersiap untuk berangkat kerja di tambang, telepon genggamnya berdering, nama Ningsih muncul di layar. Haris mengernyit. Jarang-jarang istrinya di Surabaya menelpon sepagi ini. Biasanya hanya pesan singkat yang dikirimkan, sekedar menanyakan kabar atau mengingatkan tentang anak-anak. Dengan perasaan tak enak, ia pun mengangkat telepon. Halo, ada apa Ningsih? Suara Ningsih terdengar panik dan pecah. Mas, anak kita kecelakaan, Mas. Dia jatuh dari motor waktu pulang sekolah. Sekarang dia di rumah sakit. Haris terdiam. Detak jantungnya seakan berhenti sejenak. Bagaimana? Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Haris dengan suara bergetar. Lukanya parah, Mas. Dokter bilang harus dioperasi. Tolong cepat pulang. Tanpa berpikir panjang, Haris langsung mematikan telepon dan mulai bersiap-siap untuk pulang. Pikirannya berkecamuk. Dia harus segera ke Surabaya. Anak pertamanya kini dalam bahaya. Haris tak punya pilihan lain. Ramlah yang melihat Haris yang sedang terburu-buru mengemasi barang-barangnya lalu bertanya, Kak, ada apa? Kenapa Pian terburu-buru? Haris berhenti sejenak, berusaha merangkai kata. Orang tuaku sakit. Aku harus pulang ke Jawa sekarang. Ini mendadak sekali. Aku minta maaf. Ujarnya dengan nada canggung. Ramla yang polos dan tidak pernah curiga mengangguk mengerti. Kalau begitu, hati-hati ya Kak. Ulun tunggu kabar dari Pian. Jangan lupa terus kabari Ulun. Haris tersenyum tipis dan mengusap puncak kepala Ramla. Iya Ding, aku janji akan segera pulang ke sini setelah semuanya selesai. Ramla tersenyum kecil, mempercayai janji Haris tanpa ada sedikit pun rasa ragu. Dia tak pernah menduga bahwa janji itu hanya akan menjadi kata-kata kosong. Sesampainya di Surabaya, Haris langsung menuju rumah sakit tempat anaknya dirawat. Ketika melihat anak sulungnya terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit dengan luka di kepala dan kaki yang terbalut perban, Haris merasakan kesedihan yang mendalam. Rasa bersalah menyesaki dadanya. Selama ini, dia jarang berada di samping anak-anaknya. Lebih banyak waktunya dihabiskan bekerja di Kalimantan, bahkan menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan keluarganya. Ningsih yang duduk di samping tempat tidur anak mereka, wajahnya terlihat letih. Begitu melihat Haris, dia langsung bangkit dan menghampirinya. Mas, terima kasih ya, sudah pulang cepat, katanya dengan suara rendah. Anak kita masih dalam masa observasi, tapi dokter bilang operasinya berhasil. Haris mengangguk, ia meraih tangan Ningsih mencoba menenangkan istrinya. Syukurlah, kamu tenang saja. Sekarang aku sudah di sini, kita hadapi ini bersama. Di saat itu, Haris tahu bahwa dia tidak bisa lagi meninggalkan keluarganya. Rasa tanggung jawab sebagai suami dan ayah yang sudah lama terabaikan mulai menghantui dirinya. Di dalam hatinya, ada keputusan yang pelan-pelan menguat. Dia tidak akan kembali lagi ke Kalimantan.
Beberapa minggu setelah anaknya pulih dari operasi, Haris memutuskan menetap kembali di Surabaya. Sementara itu, Ramlah yang ada di Kalimantan menunggu kabar dari Haris. Setiap hari, Ramlah berharap suaminya akan segera kembali seperti janjinya. Namun, waktu terus berlalu tanpa ada kepastian. Pesan-pesan yang dikirimnya sering tidak dibalas, telepon pun jarang diangkat. Di sisi lain, kehidupan Haris di Surabaya mulai kembali normal. Ningsi berusaha tidak terlalu membahas masalah kecelakaan anak mereka. Orang tua Ningsi yang prihatin melihat kondisi keluarga mereka menawarkan bantuan yang tidak diduga-duga. Mereka membukakan toko grosir untuk Haris, berharap dengan begitu Haris tidak perlu lagi bekerja jauh di luar kota. "Kamu kan punya pengalaman di bidang usaha," kata ayah Ningsi di suatu sore. "Kenapa tidak mencoba mengelola grosir ini saja? Tidak usah merantau lagi. Lebih baik dekat dengan keluarga, bisa sambil mengurus anak-anak." Tawaran itu membuat Haris berpikir keras. Di satu sisi, kesempatan ini sangat menguntungkan. Dengan membuka usaha sendiri di Surabaya, dia bisa tetap berada di dekat keluarganya, sesuatu yang selama ini tidak bisa dia lakukan saat bekerja di Kalimantan. Tapi di sisi lain, ada Ramlah, perempuan yang sedang mengandung anaknya, yang masih menunggu kepulangannya dengan setia. Akan tetapi, rasa bersalahnya pada Ningsi dan anak-anak lebih besar. Haris tahu, jika dia kembali ke Kalimantan, dia harus menghadapi konsekuensi berat meninggalkan keluarganya di Surabaya. Apalagi dengan keadaan yang baru pulih seperti ini, itu akan membuat Ningsi dan orang tuanya kecewa. Mungkin saja mereka curiga, sehingga rahasia Haris akan terbongkar pada akhirnya. Haris pun memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Kalimantan. Janji yang sudah ia buat kepada Ramlah semakin terlupakan. Di Kalimantan, Ramlah yang perutnya semakin membesar sering termenung. Keadaan suami yang tidak kunjung pulang dan kabar yang semakin jarang datang membuat Ramlah mulai gelisah. Dia mencoba tetap berprasangka baik, tetapi perasaan tak enak semakin menguat. Ada sesuatu yang salah, tapi dia tak tahu apa itu. Sementara Haris, kini dia sudah sepenuhnya menetap di Surabaya, mengelola toko grosir yang diberikan oleh keluarga Ningsi. Kehidupan di sini berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi rasa bersalah yang dulu terus mengintai. Ramlah tetap menunggu sampai akhirnya dia sadar bahwa janji yang pernah diucapkan Haris padanya hanyalah angin lalu yang tidak akan pernah ditepati. Suatu pagi, ketika Haris baru saja bangun tidur, tubuhnya terasa lemas. Ia melangkah menuju kamar mandi dengan mata masih setengah tertutup. Akan tetapi, saat ia hendak buang air kecil, tubuhnya mendadak kaku. Mata Haris membelalak lebar. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ya, alat kelaminnya hilang. Rasa takut menjalar cepat di sekujur tubuhnya. Ia segera memeriksa lagi, memastikan bahwa yang dilihatnya bukanlah mimpi buruk. Ternyata kenyataan di hadapannya tidak juga berubah. Panik, ia segera keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah yang pucat. "Ningsi, Ningsi!" teriaknya sambil berlari ke arah istrinya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ningsi bergegas keluar dengan wajah yang heran. "Ada apa, Mas? Kok teriak-teriak?" Haris tidak mampu berkata-kata. Dia hanya menunjuk ke arah bawah perutnya. Nafasnya tersengal-sengal. Anuku, anu apa, Mas?" "Alat kelaminku hilang," ucapnya dengan suara bergetar. Ningsi terdiam sesaat, berpikir suaminya itu sedang bercanda. Tapi wajah Haris yang pucat membuatnya sadar jika ini bukan lelucon. "Apa maksudnya, Mas? Bagaimana bisa hilang?" Ningsi ikut panik, tapi Haris tidak menjawab. Mereka berdua bergegas menuju rumah sakit. Di rumah sakit, Haris diperiksa oleh dokter. Dokter itu pun terlihat bingung, memeriksa ulang berkali-kali. Ini tidak masuk akal," kata dokter sambil menggelengkan kepala. "Secara fisik alat kelamin Anda memang hilang, tapi kami tidak bisa menemukan penyebabnya." Haris semakin bingung dan juga takut. Dokter hanya bisa memberikan obat penenang untuk meredakan kepanikan Haris, tetapi solusi untuk masalahnya tetap tak ada.
Setelah dari dokter, Haris dan Ningsi mulai mencari bantuan ke banyak paranormal yang ada di Surabaya. Mereka berharap ada seseorang yang bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi. Tapi sayang, setiap paranormal yang ditemui hanya bisa mengangkat tangan. Ini bukan guna-guna biasa, kata seorang paranormal yang mereka temui di daerah pinggiran kota. Maaf, saya tidak bisa membantu. Hari demi hari berlalu, Haris semakin frustasi, rasa malu bercampur dengan putus asa sampai akhirnya mereka dipertemukan dengan seorang dukun tua di perkampungan terpencil. Dukun itu melihat wajah Haris dengan tatapan dalam sebelum akhirnya dia berkata, "Kamu terkena guna-guna dari orang Dayak." Mendengar itu Haris tertegun. "Eh, apa apa maksudnya? Siapa yang melakukan ini?" Dukun itu menarik nafas panjang, tampak tidak ingin berbicara lebih jauh, tapi dia melanjutkan. "Ada seseorang di Kalimantan yang mengirimkan guna-guna ini padamu. Tidak ada yang bisa mengobati selain orang yang mengirimkannya. Kalau memang kamu ingin sembuh, kamu harus kembali ke Kalimantan dan menemui dukun yang membuat guna-guna ini." Haris terdiam. Tubuhnya terasa semakin lemas kala mendengar kata-kata itu. Kembali ke Kalimantan berarti dia harus menghadapi masa lalunya, menghadapi Ramla yang selama ini dia tinggalkan tanpa kabar. Haris duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, tangannya gemetar, pikirannya penuh rasa bersalah. Ningsih menatapnya dengan mata bertanya-tanya, mencoba memahami apa yang akan suaminya katakan. Aku harus jujur, Ning, kata Haris dengan suara parau. Di Kalimantan sana, aku sudah pernah menikah lagi. Waktu seolah berhenti bagi Ningsih, kata-kata itu menusuk tepat di hatinya. Apa? Suara itu nyaris tak terdengar, penuh oleh kekecewaan. Air matanya mulai mengalir, tapi ia menahan diri agar tidak menangis keras. "Maafkan aku. Aku memang salah. Aku bodoh," lanjut Haris, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku telah mengkhianati kamu. Aku telah mengkhianati keluarga kita. Aku sudah menikah dengan perempuan lain di sana. Namanya Ramlah. Tapi aku tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan kamu dan juga anak-anak." Ningsih hanya terdiam, matanya kosong, seolah sulit menerima kenyataan yang baru saja diungkapkan. Sesaat, ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyakitkan. Haris tidak bisa lagi menahan rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Akhirnya dia jatuh berlutut di depan Ningsih. Aku mohon maaf nih. Aku harus kembali ke Kalimantan. Hanya dengan begitu aku bisa menyelesaikan semua ini," katanya sambil menatap istrinya dengan penuh penyesalan. Ningsih menarik nafas panjang-panjang. Meskipun hatinya hancur, ia tetap mengangguk pelan. "Pergilah," katanya lirih. "Tapi ingat Haris, kalau kamu pergi ke sana, lalu memilih untuk tetap bersamanya, jangan pernah kembali lagi ke sini." Perjalanan kembali ke Kalimantan terasa lebih panjang bagi Haris. Hatinya dipenuhi kegelisahan, bercampur dengan rasa bersalah. Setibanya di kampung Ramla, Haris merasa dirinya dihantui oleh dosa-dosanya sendiri. Dia berjalan dengan langkah ragu menuju rumah Ramla. Sesampainya di sana, Haris terkejut. Alat kelaminnya yang sempat hilang kini telah kembali normal. Ia berdiri terpaku di depan rumah Ramla. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Rasa lega bercampur dengan kebingungan. Ramla keluar dari dalam rumahnya. Wajahnya tenang. Dia tidak tampak marah. Tidak ada ekspresi kemarahan atau kebencian di wajahnya. Haris menatap Ramla dengan rasa bersalah yang dalam. "Ramla, aku minta maaf. Aku telah berbohong padamu," ucap Haris dengan suara serak. "Aku sudah punya istri. Aku sudah punya anak di Surabaya. Aku tidak pernah jujur padamu.
lalu meninggalkanmu begitu saja. Ramla hanya tersenyum tipis, menunduk sejenak sebelum menatapnya kembali. Ulun sudah tahu, Kak. Dari awal Ulun bisa merasakannya, jawab Ramla dengan nada lembut tetapi tegas. Haris tercengang. Kenapa? Kenapa kamu tidak marah? Ramla menggeleng pelan. Karena aku tahu, marah tidak akan mengubah apapun. Tapi ingat ini, Kak, ucap dengan suara yang tiba-tiba menjadi dingin. Kejadian ini akan terulang. Kalau kamu mengkhianatiku lagi, kalau kamu berani berbuat seperti ini lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Haris hanya bisa menunduk. Kata-kata Ramla begitu tegas, seolah ada kekuatan tak terlihat di baliknya. Rasa takut kembali menghantui benaknya. Ramla menatap Haris sejenak sebelum berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan Haris yang masih berdiri terpaku dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Ya, Haris harus menetap di Kalimantan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasih selalu, di endingnya itu selalu gitu ya. Bagaimana di sini kisah seorang pendatang atau perantau di tanah Kalimantan, Haris, yang merantau dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur ya. Dia merantau ke Kalimantan untuk merubah nasib, memperbaiki kehidupan ekonomi, kehidupan keluarganya. Tapi di situ dia terjebak dalam asmara terlarang bersama dengan Ramla ya, di mana Ramla ini adalah putri asli dari Kalimantan. Di situ dia menjalin hubungan sampai akhirnya dia menikah. Dia nggak bilang kalau dia sudah berkeluarga, dia nikah sampai punya anak. Yang ngeselinnya dia tinggal begitu aja tuh. Ramlanya ditinggal begitu aja. Yang tadinya dia udah menelantarkan anak istrinya di Surabaya selama setahun lebih. Terus Ramlanya juga ditinggal begitu aja, kan kurang ajar banget. Ya, kalau menurut saya sepadan ya apa yang dia terima ketika dibuka, udah nggak ada lagi tuh itunya ya kan, alat kelaminnya, alat vitalnya. Bagaimana panik, akhirnya ternyata dikasih tahu bahwa yang bisa menyembuhkan hanya orang yang mengirimkannya. Dan ketika dia kembali ke tanah Kalimantan, dia melihat tiba di depan rumah Ramla, di situ tiba-tiba langsung balik lagi. Dan bagaimana di sini Ramla kebesaran hatinya, dia tidak marah, karena marah tidak akan merubah segalanya. Ini luar biasa sekali ya. Apa kebesaran hati dari Ramla ya? Marah tidak akan merubah segalanya, tapi kalau sampai dia berani mengkhianati lagi, udah hilang beneran ya kan. Dan berarti di endingnya dia adalah kembali kepada Ramla. Luar biasa sekali Kenanga Kinasih. Di sini banyak sekali ya hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya yang saya suka adalah bagaimana dari masyarakat Kalimantan dia baik hati kepada siapapun ya. Itu kan Haris awalnya sakit, keluarga temennya ini nih merawat dia dengan baik ya kan, nggak mandang dia, nggak kenal apa, dianggap anak sampai benar-benar sembuh. Kan apa sih namanya ya, orang-orang Kalimantan udah baik banget. Tapi Harisnya ya. Jadi di sini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama kaum laki-laki ya, bagaimana kita harus bisa menahan diri dan nggak patut dicontoh lah Haris. Semoga dengan kisah Haris ini bisa memberikan hikmah yang baik untuk kita semua. Terima kasih Kenanga Kinasih atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo
mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.